Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in ma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan kami Angkringan Santri. Tema kali ini adalah ceritakanlah semua amal baikmu. Rata-rata orang akan berkata, ibadah itu tidak perlu dipamerkan ke publik. Karena menurutnya ibadah cukuplah dia dan Allah yang tahu. Masih kata mereka, masa baca Al-Quran, sholat dan belajar harus diumbar ke sosial media? Seperti itu YouTuber yang ngasih duit atau semacamnya. Bahkan kalau dipamerkan, menurutnya hal itu justru dapat menghilangkan semua pahalanya. Karena dia dianggap tidak ikhlas atau tidak karena Allah dan hanya ingin pamer semata. Begitulah pandangan banyak orang terkait orang-orang yang sering mengumbar kebaikan-kebaikan mereka. Padahal memahaminya tidak sesederhana itu. Justru kita terkadang haram, lebih utama atau bahkan wajib untuk menceritakan semua amal ibadah kita ke publik. Semua itu berangkat dari ayat Al-Quran surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Para mufassir berbeda pendapat mengenai makna dari lafaz nikmat dalam ayat itu. Nikmatun dalam ayat itu. Namun menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa seharusnya amal baik itu diceritakan kepada publik agar manusia bisa menirunya. Dan banyak sekali kalangan mufassir lain yang juga sependapat dengan beliau. Bahkan menurut beliau, Imam Ar-Razi, beliau mengatakan man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Wa tahadduts bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. Wal jama'atu rahmatun wal firqatu 'adzab. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak mensyukuri nikmat yang besar. Sedangkan menceritakan nikmat Allah merupakan bentuk syukur. Dan barang siapa yang tidak menceritakannya, maka ia dianggap kufur terhadap nikmat Allah. Namun perkataan orang-orang itu ya tidak semuanya salah dan tidak juga semuanya benar. Karena seperti apa yang sudah kami katakan tadi, bahwa hal itu terkadang haram, lebih utama bahkan wajib untuk diceritakan. Mengutip pendapat Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubi tahadduts bi ni'matillahi 'alal itlaq. Kitab ini menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang wajib untuk diceritakan kepada publik. Menurut beliau Imam Asy-Sya'rani, berdasarkan ayat Al-Qur'an surah Ad-Duha itu, manusia terbagi menjadi 3 bagian dalam menyikapi nikmat Allah. Pertama adalah mereka yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk menceritakan amal baiknya, yaitu orang-orang awam yang nantinya mereka akan merasa riya dan sombong dengan amal baiknya. Kedua adalah mereka yang hukumnya lebih utama untuk menceritakan amal baiknya, yaitu orang-orang yang tidak akan merasa riya atau sombong. Hanya saja mereka merasa takut riya atau sombong jika menceritakannya. Dan ketiga adalah orang-orang yang wajib baginya untuk memberitakan atau menceritakan amal baiknya, yaitu orang-orang yang sudah sampai pada maqam tinggi al-arif billah, di mana mereka sama sekali tidak akan dan tidak akan merasa takut akan timbulnya riya atau sombong jika menceritakannya. Kemudian di akhir pembahasannya beliau Imam Asy-Sya'rani menyimpulkan, fa'ulima annahu yajibu ala sahibi hadzal maqam idharu jami'i ni'amillahi alaihi wa tahadduts biha
Wa ulima aidan anna kulla man lam yasil ila hadhihi al-halati ats-tsalitsah fakitmanul a'malis shalihah wal akhlaqil hasanah fi haqqihi wajibun aw la khaufan alaihi min dukhulil afat. Selain itu, di dalam kitabnya Imam Asy-Sya'rani juga banyak sekali menyebutkan ulama-ulama yang menceritakan semua amal baiknya. Dan tentunya mereka adalah ulama yang sudah sampai pada maqam al-arif billah. Sebagaimana kami jelaskan tadi. Semoga kita semua tidak masuk golongan yang pertama. Yaitu orang yang menceritakan semua amal baiknya hanya karena atas dasar riya, sombong, dan ingin dipuji oleh publik. Semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.